Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan meribon shockbreaker Yoko ya. Ini adalah shockbreaker baru ya, merek Yoko. Ini baru 2 minggu ya dipakai, dari baru ya. Kirain mau ada perubahan, tapi ternyata nggak ada perubahan ya. Dan ini akan saya bongkar, akan saya ribon, dijamin enak ya. Oke, bagi teman-teman jangan di skip ya video ini, karena biar teman-teman pada tahu ya dan bisa melakukannya di rumah sendiri ya. Oke, pentilnya kita akan buang dulu anginnya ya. Untuk pentil ini seperti pentil motor, jadi gampang untuk menambah anginnya ya. Oke, untuk pencopotan per kita akan skip aja dulu ya, biar tidak kepanjangan durasinya ya. Oke, kita langsung aja ke pencopotan pel. Dan ini ya teman-teman ya, ini per udah dicopot. Kita akan tes. Dan ini enggak ada ribon-ribonnya sama sekali ya. Dan ini sangat keras sekali ya. Jeduk-jeduk, dijamin ini pasti jeduk ya. Ini sangat berat sekali ya. Oke, ini penyakitnya udah ketahuan dari dalam ya. Kita akan bongkar aja langsung ya. Untuk pembongkaran kita menggunakan kunci 19 ya. Dites masih berat juga ya. Masih agak sedikit serat ya, karena ini dipakein lem ya. Oke, ini sepatu udah kena, kita langsung copot murnya. Oke, setelah mur kecopot, kita akan buka langsung penutupnya ya. Untuk membukanya kita mencari gerakan dulu ya, menggunakan pahat. Kalau udah ada getaran baru kita menggunakan tang snap pen ya. Ya, sangat mudah sekali ya, karena untuk tutup ini tidak memakai lem. Oke, ini tutup udah kena, kita akan ke pencopotan seal langsung ya. Oke, ini sangat berat sekali ya. Untuk tabung akan dicopot juga ya, biar bisa dibersihin sekalian ya. Tapi ini shockbreaker masih baru ya, jadi oli juga masih bening ya, belum ada item-itemnya ya. Cuman ini oli kurang ya, dalam pengisian oli kurang, itu juga bisa mengakibatkan jeduk ya. Ya, ini pen snapnya diambil ya untuk mencopot tabung. Oke, selanjutnya kita akan ke pencopotan seal ya, pakai alat khusus. Dan ini seal udah dicopot ya, tabung juga udah dicopot. Kita akan tuangkan olinya ya, dan kita akan
tes untuk tarikannya ya, keluar masuknya kita akan tes seberapa sampai menemukan titik yang paling enak ya. Oke, untuk seal ini tidak ada pergantian seal ya, karena ini shockbreaker baru. Jadi kita akan kita ke pengisian oli ya. Untuk oli tabung kita isi di bagian selongsong ini juga kita isi ya. Untuk oli kita perkirakan aja ya, ini sementara saya kasih penuh dulu ya, nanti gampang kalau kurang kita bisa tuangin ya. Oke, untuk yang pertama kita masukin tabung dulu ya. Olinya kebanyakan ya, kita tuangin untuk menghindari tumpah. Ya, kita tekan ke bawah tabungnya ya. Snap pen sudah terpasang. Selanjutnya kita akan tes bagian seher ya. Untuk pertama kita akan coba tidak memakai teflon ini ya, tarikannya sebagaimana enaknya ya. Ya, ini posisi tidak memakai teflon, ini tarikan terlalu enteng ya, olinya juga masih kebanyakan, kita tuangin lagi. Ternyata kalau teflon dilepas ini terlalu enteng ya. Ya, dicoba beberapa kali pompa masih enteng, jadi nggak ada perubahan. Terpaksa kita harus memakai teflon lagi dan memotongnya sekitar 1 cm ya. Untuk pertama kita potong dulu 1 cm ya. Nanti kalau masih berat kita bisa potong lagi. Oke, setelah dipotong 1 cm kita akan tes. Oke, ini agak sedikit berat ya, dan kita akan memotong lagi sekitar setengah senti aja ya. Oke, ini udah lumayan ya. Mungkin sedikit lagi ya, kita akan mencari yang lebih enak ya. Kita posisikan miring ya untuk pemotongannya. Ini berarti pemotongan 1,5 cm ya di posisi miring.
Oke, ini udah sedang ya, tidak terlalu enteng dan tidak terlalu berat, dan ini dijamin mantap ya. Oke, selanjutnya setelah menemukan titik yang paling enak, kita langsung masang per dan bantalannya ya. Posisikan bantalan di tempatnya biar tidak goyang-goyang ya. Ya, ini dites tarikan masih tetap mantap ya. Selanjutnya kita ke pemasangan seal, dan sekali lagi ini seal tidak ada pergantian ya, karena ini adalah seal shockbreaker baru ya. Ya, untuk menghindari gesekan drat kita akan melapisinya pakai plastik apa-apa ya yang bisa melindungi dari drat. Oke, pastikan posisinya tidak miring ya. Ya, tes lagi, tarikan masih mantap ya. Oke, setelah masukkan seal, kita langsung pasang penutupnya. Jangan terlalu kencang dulu ya, kita akan tes posisi as di bawah. Kalau tarikan masih berubah, kita langsung kencengin aja tutupnya. Ya, ini mantap sekali ya. Selanjutnya kita kencengin tutupnya ya. Ya, ini udah kenceng. Untuk selanjutnya kita ke pengisian angin ya. Untuk pengisian angin kita skip aja ya. Dan ini udah diisi angin ya, kita akan tes. Dan ini dijamin udah ngeribon ya, tidak bakalan jeduk-jeduk lagi. Oke, ini udah ribon lambat dan sangat mantap sekali ya. Oke, gitu aja ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.